saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah memanggil Saudara YUS selaku Direktur Utama PT PUP sebagai saksi, di mana selaku Direktur Utama PT PUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kita beri 2 jempol dulu ya teman-teman terhadap Pak Prabowo Subianto. Karena belum genap 1 bulan ini Pak Prabowo menjadi presiden, sudah memberikan gebrakan baru ya teman-teman dengan tertangkapnya 28 koruptor. Atau dengan tertangkapnya 28 tikus-tikus berdasi yang memakan uang rakyat tanpa belas kasihan ya teman-teman. Semoga ini adalah awal yang baik untuk Indonesia kita tercinta. Dan semoga saja siapapun yang korupsi segera diberantas tanpa tebang pilih ya teman-teman. Mau itu di luar pemerintahan ataupun yang berada di pemerintahan. Karena penyakit utama negeri ini adalah korupsi ya teman-teman. Mau itu lawan ataupun kawan, jika sudah korupsi semoga segera dibasmi. Nah, oke teman-teman semua, ada juga pidato Pak Prabowo yang memberi pesan terhadap kepolisian dan juga pihak terkait lainnya agar segera membersihkan jaringan judol dan juga pinjol ilegal. Karena menurut Pak Prabowo korbannya adalah rakyat Indonesia juga ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Sidang Kabinet Perdana Prabowo soroti ancaman negara judi online. Mantap Pak Prabowo, mantap mantap mantap. Saya minta kata polisi, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman berat bagi kita judi online. Betul. Penyelewengan korupsi korporat. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dari intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi kali ini.
Ucapan Prabowo terkait berantas korupsi sudah nyata, sikat, habiskan, jangan kasih napas, kembali sita asetnya untuk nutup utang negara. Betul juga ya teman-teman. Siapapun yang korupsi segera saja dimiskinkan dan sita semua asetnya untuk menutupi utang-utang negara ya teman-teman. Ya Allah. Giliran ditangkap nangis. Waktu memakan uang rakyat malah berfoya-foya, giliran ditangkap nangis. Ya Allah, kasihan juga ya teman-teman. Presiden Prabowo Subianto Rabu siang menggelar rapat paripurna kabinet. Prabowo minta semua pihak berantas judi online. Tidak boleh ada backing-backingan. Oke, mantap Pak Prabowo. Merah Putih di kantor Presiden Jakarta yang dihadiri para menteri, wakil menteri, serta kepala badan Panglima TNI dan Kapolri. Prabowo menyampaikan sejumlah arahan berkaitan rencana lawatannya ke beberapa negara, mulai dari KTT APEC Peru, G20 Brazil, hingga kunjungan ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Presiden memerintahkan anggota kabinet untuk menghubunginya langsung guna berkoordinasi selama dirinya di luar negeri. Namun terkait hal sensitif, Prabowo berharap tidak disampaikan melalui sambungan telepon karena terlalu rawan untuk didengar oleh pihak lain. Silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu dibuat telepon. Ya, ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar. Ya. Jadi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan. Ya. Saya membuka pintu. Sementara itu, usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan, Presiden meminta penegak hukum untuk tidak ragu menegakkan hukum, termasuk dalam memberantas judi online, karena berdampak buruk terhadap masyarakat, dan tidak ada yang boleh turut melindungi pelaku judi online. Di bahasa beliau tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Betul, jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Meski belum ada perbaikan sistem secara masif, pemerintah dalam 2 pekan terakhir telah memblokir 220.000 situs judi online. Tim Liputan melaporkan. Inilah penampakan uang setoran dari Bandar Judol ke pegawai Kominfo zamannya Budi Ari. Uang ini terkumpul dari tetesan darah dan rintihan para korban judol yang sedang meregang nyawa saat bundir. Betul juga ya teman-teman, ternyata judi online itu dampaknya sangat negatif terhadap rakyat Indonesia juga ya teman-teman. Maka dari itu sudah sepantasnya judi online ini segera dihilangkan dari Indonesia ya teman-teman. Untuk hal ini saya pribadi tentunya juga mungkin dan tentunya seluruh rakyat Indonesia juga berharap ya teman-teman agar judi online dan juga korupsi dan juga penyelundupan narkoba segera diberantas sampai ke akar-akarnya agar Indonesia ini semakin jaya ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Ya Allah, uang sebanyak itu, uang rakyat, men.
saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar.